Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi wanita berinisial TS yang 65 potongan tubuhnya ditemukan berceceran di Pacet, Mojokerto. Pelaku yang diketahui bernama Alvin ditangkap di sebuah indekos kawasan Lidah Wetan Lakar Santri, Kota Surabaya pada Minggu 7 September dini hari. Saudara sudah terhubung bersama kami, jurnalis Surya Muhammad Romadoni. Halo, selamat malam Romadoni. Ya, selamat malam, rekan Andi. Ya, bagaimana proses penangkapan pelaku hingga akhirnya diamankan di Surabaya? Iya, eh, polisi Polres Mojokerto melakukan proses identifikasi terhadap korban mutilasi yang berinisial TAS, warga usia 25 tahun, warga Lamongan, dan diketahui sekitar hari Sabtu 37 menindaklanjuti hal itu Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama bersama tim Resmob dengan Ibda Sukron Makmum melakukan profiling dan pengejaran uh, dan mendapatkan informasi adanya uh, terduga pelaku mutilasi yang berada di daerah kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Lakar Santri. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan menuju langsung dari olah TKP di Pacangar langsung menuju ke Surabaya untuk melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang merupakan pelaku adalah MA atau orang terdekat dari korban yang berusia 24 tahun asal Sumatera Utara. Ya, dari penangkapan terduga pelaku mutilasi ini, adakah barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi penangkapan? Baik, untuk polisi menuju ke rumah kos di Jalan Lakar Santri di Jalan Lidawetan, Lakar Santri pada pukul 1 dini hari dan mendapati pelaku berada di dalam kos dan melakukan penggeledahan di sana. Polisi menemukan beberapa barang bukti yang cukup mencengangkan. Salah satunya adalah uh, polisi mengamankan berupa pisau dapur yang diduga kuat digunakan oleh pelaku melakukan membunuh korban dengan cara menusuk leher korban hingga korban mati lemah karena kehabisan darah. Kemudian polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa pisau daging, kemudian uh, penggaris yang kemudian barang bukti lainnya adalah gunting sejenis gunting taman dan palu yang alat-alat tersebut digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan mutilasi kepada korban. Seperti itu. Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian, apakah sudah memberi keterangan terkait jenis luka yang dialami oleh korban? Iya, pihak kepolisian setelah berhasil melakukan penangkapan dan beserta barang bukti, pelaku diamankan di Polres Mojokerto dan pihak kepolisian menyebutkan ada beberapa uh, penyebab korban meninggal dunia sebelum dimutilasi, sehingga patut diduga kuat bahwa pelaku ini membunuh korban dengan cara melukai atau menusuk dengan pisau dapur di bagian leher sebelah kanan. Kemudian korban langsung tak berdaya, langsung kemungkinan korban meninggal saat karena kehabisan darah dan setelah itu pelaku melakukan mutilasi di kamar mandi yang berada di dalam kamar kos tersebut. Dan tidak hanya itu, untuk korban pelaku memutilasi secara dengan menggunakan pisau itu dan membuang puluhan potongan uh, tubuh korban ini menggunakan motor metik berangkat dari kosnya dari Lakasari sekitar jam 4
subuh sampai di kawasan Pacu Canggar sekitar setengah 6, dan pelaku membuang dari jalan tersebut, membuang potongan tubuh korban di semak belukar yang berada di tepi jalan Pacu Canggar tersebut. Ya, Romadhani, dari informasi yang Anda himpun sejauh ini, apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi ini? Baik, dari keterangan Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzi menyebutkan bahwa perbuatan pembunuhan yang disertai mutilasi ini dilakukan pelaku seorang diri, dan dia dilakukan pada hari Selasa tanggal 2, sekitar pada malam hari, seperti itu. Ya, pihak polisian apakah juga sudah mengungkap dugaan motif yang mendorong pelaku tega memutilasi korban menjadi 65 potongan ini? Dari pengakuan pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku ini sakit hati dengan korban, karena korban dan pelaku dengan korban ini adalah sudah berpacaran sekitar 5 tahun, dan semasa kuliah di Trunojoyo, Madura, dan mereka menjalin asmara hingga tinggal bersama di dalam kos tersebut, dan pelaku ini sering mendapat kekerasan secara fisik dengan korban. Jadi korban ini sering melakukan perbuatan atau memukul pelaku, dan adanya sempat memicu pelaku naik pitam karena pelaku ini sempat dikunci dari luar dan tidak bisa masuk ke kamar kosnya tersebut hingga waktu 1 jam. Itu yang diduga membuat pelaku hingga tega yang memendam amarahnya selama itu dan kemudian melakukan perbuatannya. Dan tapi patut diduga juga, pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa pelaku ini juga masih diduga seorang psikopat, tapi itu masih dalam ranah dugaan. Seperti itu. Ya, terima kasih atas laporannya, jurnalis Surya Romadhani. Selamat kembali beraktivitas. Alhamdulillah rekan-rekan, berkat kerja keras daripada tim, saya berhasil mengantongi identitas daripada salah seorang laki-laki yang diduga kuat merupakan pelaku daripada peristiwa ini, yang mana laki-laki ini memiliki hubungan sebagai pacar daripada korban. Dan kita mencoba menyelidiki dengan bantuan daripada seluruh tim yang ada, mendapatkan informasi keberadaan daripada terduga pelaku itu ada di Surabaya, sehingga saya tadi malam langsung bergerak cepat dengan berbagai upaya yang ada. Kita langsung bergerak menuju ke kota Surabaya, sehingga di sana kita melakukan pemetaan, profiling daripada keberadaan pelaku, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelaku. Pelaku ditangkap seorang diri. Lokasinya Pak? Lokasi ada di Surabaya Barat, daerah Kecamatan Lakar Santri. Di sana ada sebuah kos-kosan di mana pelaku tinggal dulunya bersama dengan korban, dan pada saat kita amankan pelaku seorang diri. Pelaku berdasarkan interogasi, pelaku melakukan sendirian. Ada. Kami berhasil menemukan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan, dan juga alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan mutilasi, dan juga sarana yang digunakan pelaku untuk bergerak ke Pacet melakukan pembuangan di sana. Penggunaannya dalam menusuk di leher sebelah kanan. Kenapa? Menggunakan pisau dapur. Berapa kali? 1 kali tusuk cukup dalam, sampai dengan posisi korban kehabisan darah. Pelaku saat ini sudah kita amankan di Satreskrim Polres Mojokerto, kemudian kita lakukan penyidikan dan pemeriksaan. Ini orang terdekat korban berarti ya, pelakunya? Pelaku udah statusnya pacaran dengan korban, kurang lebih info yang kami dapat sekitar 5 tahun. Ini kami laksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Porong. Kita dari seluruh potongan tubuh yang berhasil kita dapatkan, dan juga potongan-potongan tubuh yang kita
amankan atau kita sita dari pelaku di tempat tinggalnya, semuanya kita bawa ke Polsek Bayangkara. Uji forensik belum ada. Belum ada. Pelaku ini berangkat sekitar pukul 4 pagi di Pacet, kurang lebih jam 9. Taruh di ada kantong tas. Bawa motor apa itu kan pelakunya? Motor warna putih. Kerjaannya sehari-hari dipakai kerja motor. Sehari-hari dipakai kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.